Ini Tania tidak berkata-kata. Jadi, please welcome kamar jenazah. Di sini Obi banyak banget lihat yang bekas-bekas dimandiin bal, kayak ada potongan badan. Terus ikuti perjalanan jejak minimal. Apa yang ditangkap pertama di sini? Banyak. Jadi, iya kalau itu. Tapi kan pasti udah ada yang Obi ajak komunikasi terlebih dahulu. Di sini ada sosok, cuma ini bisa dibilang sosoknya temperamental banget. Hitam, cuma matanya merah menyala. Itu ada di sebelah sini, di daerah sini. Kalau ibu tadi Epi bilang sosoknya hitam gitu, cuman lebih pertama waktu kita yang sebelah sana yang apa namanya Di area belakang. tapi lupa nggak bilang itu tuh kayak pertama lihat kayak ada sosok tinggi gede banget. Tahu nggak bangunan ini? Misalkan ini bangunan nih, dia tingginya sampai segini tuh. Wow. Jadi bangunan ini tuh ada Dari setengah badannya dia. Sama pas yang di lorong itu kayak gini bang, dari lorong itu di atasnya ngeliat kayak sosoknya tuh apa sih namanya, kurus banget, terus kayak dia panjang tangannya tapi merayap ke tembok sama kayak banyak akar-akar gitu. Wah. Jadi perlu diketahui juga ini sebenarnya bangunan rumah sakit itu ada dua. Tadi di area belakang mungkin Prelogik yang di part sebelumnya udah nonton lah ya. Tapi dan sekarang kita di bangunan depannya, lebih tepatnya IGD. Ini kita ada di ruangan IGD. Jadi di mana ada korban atau ada orang-orang. Ada orang-orang IGD sih. IGD. IGD. Itu apa sih? Instalasi. Oh bukan inap gawat darurat. Bukan, instalasi gawat darurat. Instalasi gawat darurat. Jadi ada orang yang atau korban-korban yang baru datang, yang baru entah itu rujukan, entah itu korban yang baru kecelakaan, dibawanya ditangannya di sini dulu. Pasti teman-teman juga pasti tahu lah ya, ruang IGD atau UGD ya. Di rumah sakit pasti ada. Dan ranjang-ranjang
untuk menangani pasien-pasiennya pun masih kelihatan rapih banget. Cuman mungkin ada banyak debu aja. Ini ngeri banget sih. Seperti banyak orang yang tertidur di belakang saya. Kenapa? Ada tulisan Nih. Seperti apa ya, kayak buat penanganan Iya. infus-infusan. terus kayak sarung tangan mungkin ya. Mau lihat-lihat dulu, Bang? Ruang pemeriksaan di sebelah kanan. Jadi bangunannya tuh nggak apa ya, cuman kayak IGD, kirain ya bangunan tuh IGD, ruang rawat inap, udah langsung kita keluar pintu keluar belakang. Nah, si sosok yang tadi yang saya bilang itu, yang gede, yang hitam, mau saya, yang matanya merah itu adanya di sebelah sini, Bang. Nah, ada di sebelah sini, di kamar mandi kalau nggak salah ya. Oh. Tapi ini ada musola. Musola sana. Oh iya, yang tadi di area belakang ya. Musola. Jadi ruang khusus UGD dilarang masuk. Nah, ini ruang rawat 2. Ruang rawat 2 yang kamera. Emang suasananya emang Di ruang rawat 2 ini emang nanti kita bakal kesini sama Obi sama Tania. Jadi emang banyak banget apa ya, kejadian-kejadian yang sering janggal di ruang rawat 2 itu. Ada banyak ruangan. Ternyata bangunannya nggak cuman yang sekecil yang Iqbal bayangin ya, tapi ternyata selain di IGD atau UGD ini ada ruang rawat lagi sama ruang pemeriksaan. ruang UGD ya, ruang rawat UGD. Dan ada ruang dokter juga. Ternyata banyak celah-celah. Cuman kalau untuk bentukan rumah sakit itu bukan kayak rumah sakit. Kalau rumah sakit kan, rumah sakit umum kan pada umumnya ya misah atau bangunannya agak berjauhan gitu. Tapi kalau Ini deket-deket ya. nah, ditambah ini seudah bangunan ini ada bangunan lagi, ada ruangan lagi, ada ruangan lagi. Tuh. Yang mana? Ya tadi emang kameramen kabur sih. Jadi itu udah balik aja tuh. Yang ngetahan karena lama-lama di ruang rawat itu. Kenapa? Iya, kenapa? Kenapa menangis? Halo? Ada yang mau disampaikan? Kamu ini yang di mana? Yang di mana? Oh, yang di sini. Namanya siapa? Rati. Rati ini kenapa bisa ada di sini? Sakit. Kenapa sakit? Kenapa? Keluarga Rati selalu nyembunyiin sakit Rati. Terus? Dokter bingung obatin Rati. Tapi Rati
harus dirawat lama. Dirawat di tempat ini. Yang Rati rasain itu sakit apa? Yang mana? Hati selalu panas, Iya. hati selalu panas, terus hati dibawa ke sini. Setiap malam hati batuk keluar darah. Lalu sudah diperiksa? Hati nggak tahu Rati sakit apa. Rati meninggal di sini. Iya, Terus kenapa Rati masih ada di sini? bingung. Keluarga Ranti masih ada? Kenapa Rati masih bisa di sini? Kenapa? Rati? Rati kenapa? Rati kenapa? Sok. Apa ada yang bisa kita bantu? Kenapa mati di sini? Kan semua udah menjadi takdir. Dia langsung keluar begitu aja sih, Pak. Dia langsung keluar begitu aja. Nggak tahu sih, si Rati itu maksudnya dia juga bingung. Dia bingung sampai itu yang tadi Obi bilang ke Tania kan. Dia apa namanya? Dia panas dingin, penyakit panas gitu. Kiranya tuh karena memang ini kayak burn gitu, kebakar. Cuman dia suka batuk di saat-saat jam-jam tertentu, jam 12 malam. Tapi kalau siangnya berarti dia sepanjang harinya dia nggak kenapa-napa. Dia sakit, cuman yang tadi Obi bilang ke Tania ada medisnya tapi dicampur non medisnya gitu. Ngerti nggak? Ya non medis ya itu yang setiap malam dia batuk keluar darah itu Ya. kerjaannya Sampai meninggal pun dia nggak tahu dia sakit apa karena keluarganya nggak mau ngasih tahu. Berarti dia tuh keadaannya meninggal dengan cara yang siap, dengan apa ya, suasananya nggak siap gitu. Cuman balik lagi sih ya, sebenarnya kalau misalkan sosok itu meninggalnya karena gini loh Bang, kalau orang sakit itu kan kemungkinan ada yang ikhlas, ada yang enggak. Dia termasuknya berarti yang nggak, yang belum ikhlas. Yang belum ikhlas, Iya. terus dia nggak tahu, dia tahu dia sakit, Iya. dia dirawat dia enggak, dia tahu. Cuman kenapa dia tuh sakitnya apa kayak ditutupin gitu sama keluarganya, makanya dia kayak ngerasa yang kenapa sih nih gua gitu Iya. kasarnya gitu. Ya kok bisa sih saya meninggal, dan ada Iqbal mau ngajak ke ruang rawat Boleh. yang ada di tadi yang Elvin udah ngelok satu sosok udah ngunci, dan ya mudah-mudahan ada sosok yang bisa benar-benar apa yang ngasih jawaban yang benar-benar apa yang kita harapkan gitu, Bi. Ini dari tadi Kalau di banyak sini banget memang sih. iya, kalau di sini emang Ini dari tadi banyak banget pengen komunikasi sama Obi jujur. jadi kayak saling berebut buat gue dong mau nyampein, gue dong sekali lagi nyampein, sekali lagi gitu. Mau pindah? Kita ke rumah rawat. Boleh nggak cerita? Apa? Tadi ada yang ya Allah, ada yang ngebisikin Apa? baban katanya. Baban Akhirnya baban. Ya, lanjut dulu.
ruangan yang paling apa ya, Makin masuk makin. paling bikin story-storynya mungkin lebih terkenalnya ada di ruang rawat ini. Katanya banyak banget kabar tentang disinilah ada sosok perempuan yang Tenggeripu bentar dulu Pak. isi punten-punten kayak tuh. Bagus. Coba konfirmasi dulu kalau mau perpindahan tuh. Tadi udah atmosfernya udah sedih, Buat ketakutan. muter deui kieu deui. Oke, memecahkan suasana ya. Misalkan suasana. Gimana Tadi tadi? sedikit ada trouble sih, friend logic. Ya. Makin kacau nih suasana. Nggak tahu pengen nangis. Suasananya makin kacau sih. Tadi pengen nangis. Udah sok coba. Apa ya? Dirasain apa tadi apa? Nggak ada sih, cuma nggak tahu tiba-tiba pengen nangis. Kayaknya suasananya. Iqbal, Aman Bal. Iya. Tapi ada ya tadi kan ngelanjutin apa yang ditangkap sama orang-orang tuh, emang ada sosok yang cewek katanya, sosok perempuan yang suka banget memelihara anak-anak. Jadi setiap ada orang yang kesini tuh dia selalu berpikiran bahwa kita bakal ngebawa anak-anak peliharaannya itu yang diasuhnya itu. Dan ada kabar terbaru pun emang si anak-anak ini sering berkeliaran di area belakang bangunan ini. Dan waktu pertama survei pun emang LP nangkap sosok perempuan yang keluar darah dari Hidung. yang mimisan itu. Videonya di lorong, Yang tadi Obi tarik bukan? di lorong belah sini. Ini kan ada lorongnya. Yang Obi pertama lihat mah memang dia adanya di sini Pak. Yang si cewek keluar darah itu dari hidung. Silakan ketua. Anjing gak gencet. Bukan teh kali. Kenapa? Siapa? Kenapa dan kenapa? Iya. Kenapa ini tiba-tiba nangis? Kenapa Tiara? Tiba-tiba masuk. Kenapa? Ada yang mau disampaikan? Tiara kenapa bisa ada di sini? Sakit. Sakit kenapa? Kakak sedang apa di sini? Hah? Kakak sedang apa di sini? Kakak sedang apa di sini? Kakak di sini sedang mencari tahu tentang cerita dulu ini bangunan seperti apa rumah sakit ini, dan ada beberapa juga yang sering diganggu oleh makhluk-makhluk yang tidak terlihat. Ini siapa namanya tadi? Kiara. Kiara. Kiara di sini kenapa? Sakit kakak. Iya. Boleh tahu nggak sakit? Sakit apa? Oh, Tiara nggak tahu. Kiara dirawat di sini. Dibawa sama siapa? Orang tua. Lalu kenapa bisa sampai meninggal di sini? Kiara tidak tahu. Kebanyakan tidak tahu. Saya pusing lah. Ada tante. Kiara di mana? Kiara biasanya diamnya di mana? Ada tante. Di mana? Iya, dia siapa? Kenapa Kiara bisa menyebut tante? Dia yang menjaga Kiara di sini? Yang merawat di sini? Banyak anak kecil. Tante itu jahat? Tidak. Tidak. Kadang jahat sama orang. Tidak tahu. Siapa yang jahat?
Kenapa? Kalau misalkan tante itu jahat, biasanya itu kenapa? Pasti tante kan tidak mungkin langsung tiba-tiba jahat. Bukan ke Kiara. Tapi ke orang itu. Lalu siapa? Tidak tahu. Kiara tapi tidak pernah digalak. Tantenya di sini memantau Kiara dengan tatapan marah. Iya. Iya. Tidak senang mungkin. Tapi Kiara senang. Banyak teman. Kiara bisa bilang ke tante kalau kita tidak akan macam-macam sama Kiara. Biar tante tidak marah. Bisa. Coba bilang ke tante. Kita samperin deketin tante, mau? Coba Kiaranya bangun. Kasih tahu kita tante ada di mana. Di mana? Kiara tidak bisa tembus. Enggak ya, nggak bisa nggak bisa tembus. Salah, Kiara kesini. Nah, tempatnya di mana? Hai tante, sampaikan ke tante kalau kita tidak akan macam-macam sama Kiara. Tante marah nggak? Tante marah tidak? Dia mempersilahkan. Dia mempersilahkan. Ah, Terima kasih ya. nah, tante, Tapi di sini ada siapa lagi? matanya merah. Oh, yang sosok hitam itu? Itu galak. Oh, itu galak. Cuma ada tante. Kiara dijaga sama tante dari sosok itu. Sosok itu biasanya di mana yang hitam itu? Wow. Kalau tante di sini, tante itu seperti apa sosoknya? Cantik. Pakai? Iya, pakai baju warna apa? Putih. Dia selalu ada di sini. Tante itu bisa dimasukin, bisa dipanggil. Kita mau berbicara sebentar. Mau tidak? Boleh? Silakan. Tapi ada teman. Banyak. Ya. Nanti kan ada tante yang jagain teman Kiara sama Kiara. Silakan, nantinya kita mau berbicara dulu biar tante tidak marah. Boleh? Dengan tante. Ya. Permisi. Tante ini selalu menjaga anak-anak yang ada di sini. Ya. Tadi kita bertemu dengan Kiara. Tidak ada apa-apa. Kita hanya ingin mencari cerita tentang apa sih yang benar tidak dengan ucapan-ucapan orang-orang di luar sana tentang tempat ini. Dan tante
banyak, ada yang sempat bilang juga katanya tante siapa namanya, kita bisa nyebutnya siapa? Oh, tidak. Tante sendiri ada di sini selalu. Tempat tante di sini. Tante yang menunjukkan ke salah satu teman kita. Kenapa? Mau menunjukkan, mau tante mau menyampaikan sesuatu kepada tim kita, teman-teman kita. Iya. Kita tidak akan mengganggu. Anak tante ini baik. Tidak ada niatan seperti itu. Malah kita tadi sudah berbicara ke salah satu anak tante. Nah, tante sendiri, kata Kiara, tante itu kadang suka galak. Nah, kenapa tante itu bisa galak? Saya tidak suka orang-orang. Adakah yang mengambil anak tante? Contohnya, barang-barang seperti apa contohnya? Properti. Pernah ada yang gitu. Anak tante semuanya ada berapa? Semuanya yang meninggal di sini. Lalu tante sendiri ini seperti apa bisa ada di sini? Dulunya seperti apa bisa sampai terjebak hingga saat ini? Ya, lalu ada yang menarik sosok tante berarti dari sini. Ya udah, tante terima kasih sudah memberikan cerita sedikit banyaknya tentang apa ya, cerita menurut orang-orang ternyata emang benar ada sosok perempuan yang menjaga atau mengasuh anak-anak yang pernah meninggal di sini. Jadi silakan keluar tante. Iya silakan. Oke. Udah pin. Kepunten. Bisa anu diputer. Masuk musik maksudnya. Wah tak aya. Mana aya di musik. Kami maka di tes mana tuh ndak aya acak-acakan tuh. Ayo terus digangguan wae kos. Beda tujuan. Mun beda-beda tujuan tuh. Sanes tanya musik. Kan hoyong milarian. Kabar-kabar malah nu teu sae di dieu. Kabar-kabar teh seueur teu sae. Kapungkurna teh di dieu teh seueur penampakan, seueur kejadian-kejadian di luar logika, nuru lagi. Ya punten atuh. Ieu nyebatna naon ieu teh? Aki, Abah. Jadi disebatna ieu we nya. Sepuh, mohon. Abah. Buat tuh. Kan kamar itu terus diperenya. Mana
hidup. Tong digalakan guys, tong digalakan. Sabar. Sok abah teh aya naon ieu tiba-tiba langsung bros we asup. Kang hidup. Kunaon rek picilakaeun ka di dieu. Nah tuh Gitu. Ku abahnya beresan. geus. Emang aya nyilakakeun kumaha sih, Bah? Itu nyelakakeun. Aya nyilakakeun kumaha itu teh ka di dieu. Nyerangna kumaha tuh. Agak sorangan. Wah, Baik, Ring. Oke. bisa tenang. 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 Terus? Tenang. Ku abah. Ih, saha, Bah? Nu tadi, nu hideung. Oh, Abahnya di luar beresan. aduh, apunten Abah. Silakan keluar. Silakan keluar. Jika tidak ada kepentingan lagi, silakan keluar. Apa? Ini yang keluar. Bal, kita udah di luar lagi. Karena tadi di dalam sumpek banget hawanya, terus Dia emang ini ada- banyak banget energi-energi yang bergantian. Iya. Obi. Dan alhamdulillahnya. Kita Ayo. Udah ada. Udah ada di segmen terakhir. Jadi terima kasih buat Friend Logic yang masih setia nonton Part dari 2 ini ya. part 1 sampai sekarang part 2. Ya, mudah-mudahan hasil ini bisa memuaskan untuk menjadi hiburan tontonan di malam hari. Itu yang kalau yang nggak berani juga bisa nonton siang hari. Sebenarnya 24 jam mau nonton juga kapan aja bisa. Iya. Yang penting kalian bisa subscribe dulu, di share dulu, di like dulu biar nggak ketinggalan episode per episodenya nih. Iya. Oh ya, buat teman-teman yang punya recommendation tempat yang paling angker atau gedung-gedung terbengkalai yang ingin kita kunjungi, langsung aja di komen di YouTube-nya Jejak Mitologi Kalau atau nggak di Instagram Jejak TikTok, Mitologi. atau Facebook. Betul sekali. Jadi kita semua sosial media ada, kecuali Twitter ya kita belum main ya, Ya. karena kita gaptek. Dan paling di episode rumah sakit ini banyak kesimpulannya yang mungkin gak bisa kita jelaskan satu-satu. Betul. Biarkan Friend Logic yang menyimpulkan sendiri. ya. Dan lebih bagusnya lagi, lebih teuing ya, Moy. Lebih bagusnya kita sama-sama nerapin buat jangan tersuges tentang apa yang ada di dalam konten Iya, cerita ini, sebenarnya dan mah, iya. semua nama pun sengaja kita samarin, kita sensor karena takut ada pihak-pihak yang merasa tersinggung atau tidak terima lah. Iya. Tapi sebenarnya mah gini sih, Bal. Dari part 1 sampai sekarang part 2, sebenarnya kita nggak hanya narik sosok. Sebenarnya tuh mereka tuh punya cerita yang buat jadi wejangan kita yang masih hidup. Iya betul. Ada semua cerita-cerita yang ternyata ini pelajarannya gitu. Pesan-pesan buat kita yang masih hidup, kita harus ngelakuin apa. Jangan sampai satu saat, namanya manusia kan pasti bakal meninggal ya. Jangan sampai ya kayak yang ada di sosok-sosok ini gitu. Betul. Jadi cukup sekian, dan karena sekarang sudah bukan waktunya buat kita main di luar lagi. Ini udah waktunya jam tidur sebenarnya. Udah jam 1, guys. Kita udah sampai jam 1 malam. Cuman demi kalian, Demi Friend Logic. ya akhirnya kita bisa menuntaskan apa keinginan Friend Logic dari dulu.
akhirnya kita bisa nih kita berpetualang di daerah kita sendiri, tapi ceritanya tidak kalah dari daerah yang lain. Yang Iqbal tangkap sih ini tempat yang paling dari banyaknya tempat-tempat yang kemarin ya, ini yang tempat di rumah sendiri malah yang paling mantep. Paling go. Seru ya. Iya. Ya, betul tadi ya. Oke, gitu aja dari kita ya. Kita Percaya atau tidak dengan adanya mitos dan ideologi? Karena kita hidup di dunia yang sama, karena tapi dengan alam yang berbeda. tapi dengan alam yang berbeda. Terus ikuti perjalanan. Jejak mitologi.